Halo semuanya, kembali lagi kita dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita sudah tiba di tema keempat, subtema yang ketiga. Kemarin kita sudah bahas ya mengenai pesan moral dalam cerita di bagian subtema kedua. Sekarang di subtema yang ketiga, yang bagian pertamanya yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah mengenai unsur-unsur intrinsik di dalam sebuah cerita. Yang namanya unsur intrinsik dalam sebuah cerita itu adalah amanat termasuk dalamnya, tokoh termasuk dalamnya. Jadi tinggal beberapa saja yang akan kita bahas di dalam unsur intrinsik ini, yaitu mengenai latar, setting, dan tema. Oke, nah baiklah, supaya kamu lebih mengerti mengenai yang namanya unsur intrinsik atau unsur dari dalam cerita yang membangun sebuah cerita, mari kamu simak penjelasan dan contoh berikut ini. Silakan diperhatikan. Di bagian penjelasan tema keempat, subtema ketiga, bagian A, unsur intrinsik sebuah cerita. Unsur intrinsik berarti unsur yang berada dalam sebuah cerita. Mari kita lihat yang pertama. Unsur-unsur dalam sebuah cerita itulah namanya unsur intrinsik, berarti unsur yang bersumber dari dalam cerita, yang membangun atau membentuk sebuah cerita. Apa saja unsur intrinsik tersebut? Apa saja unsur-unsur intrinsik? Kita lihat yang pertama, tema. Namanya tema adalah pokok atau dasar, atau disebut sebagai pokok pikiran yang mendasari sebuah cerita. Pokok pikiran yang mendasari cerita. Itulah tema. Oke? Jadi sebuah cerita harus dimulai dari tema. Apa tema dari sebuah cerita itu baru dikembangkan menjadi sebuah cerita yang utuh. Kalau kita mau menulis cerita, kita mesti memikirkan dulu pertama adalah tema. Baiklah, selain tema, yang paling mendukung adalah tokoh. Tokoh ini adalah pelaku dalam sebuah cerita. Si pelaku dalam sebuah cerita ada orang yang menggambarkan dengan kata aku. Biasanya ya, si pengarang memakai kata aku. Aku dan keluargaku berlibur ke puncak pada malam tahun baru. Contohnya seperti itu. Berarti dia tokoh di situ tidak pakai nama, tapi pakai si aku. Si penulis memakai dirinya masuk dalam cerita. Namun pelaku di sini juga bisa, atau tokoh di sini bisa juga hewan dan sebagainya. Yang penting adalah sesuatu atau yang memerankan atau pelaku dalam sebuah cerita. Tidak mesti manusia, tidak mesti sebuah nama, bahkan hewan pun bisa menjadi sebuah pelaku dalam sebuah cerita. Contohnya ya fabel ya. Selain itu ada latar atau setting. Latar di sini adalah keterangan yang mengacu kepada tempat, waktu, dan suasana. Nah, tempat itu dimaksud sebagai keterangan tempat. Contohnya di sebuah hutan, ya, di sebuah sungai, seperti itu ya, di lapangan dan sebagainya. Kalau waktu itu menceritakan tentang waktu kejadiannya, contohnya pada sore hari ya, ketika matahari terbit dan sebagainya, itu semuanya mengacu kepada waktu. Kalau suasana biasanya sih suasananya dalam cerita itu mencekam, mengerikan, membahayakan dan sebagainya. Oke? Nah, latar di sini ada 3 macam, bisa disebut latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Oke, selanjutnya adalah alur atau disebut plot. Nah, alur atau plot ini adalah rangkaian peristiwa yang membangun sebuah cerita. Dari awal sampai akhir cerita itu namanya alur atau rangkaian peristiwa dalam cerita. Alur di sini ada 3 macam juga ya, kita kenal alur maju, alur mundur, dan alur maju mundur atau disebut alur campuran. Dalam cerita anak biasanya hanya ada alur maju. Sangat jarang memakai alur mundur dan alur campuran. Ya, kalau dalam cerita anak. Nah, mengenai amanat lagi. Yang mengenai amanat ini, ya disebutlah amanat. Kita sudah membahasnya pada pertemuan yang sebelumnya di tema keempat, subtema kedua. Pesan yang terkandung dalam sebuah cerita. Biasanya di endingnya atau di akhir cerita ada pesan yang terkandung dalam cerita. Baik itu tersirat maupun tersurat. Oke, selanjutnya dalam cerita kita juga mengenal namanya konflik cerita. Konflik itu adalah masalah yang timbul dalam cerita. Dan konflik ini adalah yang dihadapi atau sesuatu masalah yang dihadapi dan dijumpai oleh tokoh atau si pelaku dalam cerita.
Selalu ada dalam cerita konflik. Kalau tidak ada konflik, tidak ada permasalahan dalam sebuah cerita, itu tidak bisa menjadi sebuah cerita. Baik itu adalah cerita kamu berpergian berlibur, itu juga ada konflik atau ada sesuatu yang diceritakan ya. Meskipun bukan konflik masalah yang dihadapi seperti menghadapi masalah pencurian, masalah perkelahian dan sebagainya, bukan hanya itu. Ya, yang di sini maksud masalah adalah sesuatu yang dihadapi oleh si tokoh dalam cerita. Oke, nah di dalam cerita konflik ini kita bagi 3. Ada awal konflik, ada puncak konflik, ada penyelesaian konflik. Kalau kita nonton film juga sama ya, dia ada awal konflik terjadinya sesuatu, baru memuncak konflik tersebut ya, sehingga suasananya menegangkan, sangat menggugah perasaan kita untuk semakin menonton. Ketika puncak konflik itu dihadapi oleh si tokoh, maka akan terjadilah penyelesaian konflik. Nah, di sanalah ending ceritanya. Baik kamu membaca dongeng atau mau membaca cerita-cerita fiksi, itu semuanya ada konfliknya. Ya, ada sesuatu yang dihadapi oleh si tokoh. Itu tetap dimulai dari awal, baru puncak, baru penyelesaiannya. Sehingga kamu bisa menjumpai yang namanya amanat dalam akhir cerita. Baiklah, inilah penjelasan mengenai unsur intrinsik di dalam sebuah cerita. Kiranya kamu mengerti mengenai unsur intrinsik.